Ya bagus gitu. Jarang ada tuh orang yang terlapor datang sendiri itu ngejar-ngejaran begitu kan. Jadi begini. Jadi mengenai kewenangan gelar perkara itu datangnya dari penyidik ya. Kalau penyidik sudah gelar perkara yang utama itu adalah mengenai gelar perkara mengenai peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan atau dari penyelidikan kemudian dihentikan itu. Nah ini kan gelar perkara utama udah jalan tuh, dari penyelidikan menjadi penyidikan sudah jalan. Terus gelar perkara apa lagi yang mau diminta oleh Roy Suryo? Yang kemarin kan di Bareskrim tuh Dumas Bang, tapi kan ini yang di Polda kan LP. Dia minta ke Polda. Silakan Bang Roy Suryo CS minta gelar perkara khusus atau gelar perkara ke Polda Metro, itu haknya Bang Roy Suryo kan. Tapi mengenai kewenangan untuk memutuskan digelar apa tidak, kewenangan penyidik. Tapi boleh-boleh aja Bang Roy Suryo, bagus dia malah meminta itu. Itu ada di undang-undang sih Bang? Di undang-undang? Kan kita udah bilang tuh suka-suka dia. Oh. Bang, tapi jadi gini, gelar perkara itu segala macam seperti gelar perkara memang diatur dalam undang-undang, tapi itu wilayah kewenangan penyidikan, bukan wilayah terlapor atau pelapor gitu. Tapi boleh-boleh aja kalau si terlapor atau pelapor minta gelar perkara dengan tujuan supaya menentukan soal kan, supaya mereka mengerti, boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya ini wewenang dalam undang-undang, wewenangnya si penyidikan. Oh gitu ya. Terus dia minta supaya ijazah tersebut disita. Boleh juga dia minta ijazah disita, tapi sekali lagi itu kewenangan dari penyidikan. Kapan waktu penyitaan tergantung penyidik gitu. Jadi kadang-kadang sudah disita tapi penyidik nggak sampaikan juga gitu. Kayak gitu kan rahasia penyidikan. Jadi dia boleh meminta tapi kewenangan ada di tangan penyidik. Jadi bisa jadi penyidik sudah meminta tapi nggak akan dibunyikan sudah disita atau belumnya begitu. Oke. Lagi. Padahal waktu itu diperiksa juga kan bahwa itu asli sama Polri ya. Oh iya. Kan itu waktu gelar perkara disampaikan ada ijazah aslinya. Bukan Polri juga ya, dari UGM juga ada bilang itu ijazahnya asli. Mau bilang apa? Kalau sudah kampus bilang asli, terus kita di luar bilang palsu, yang salah siapa? Bang, tapi kan Polda sendiri udah mengadakan gelar perkara nih Bang. Iya. Nah, tapi ini kan mereka minta gelar perkara khusus, apakah kemungkinan akan dikabulkan sama pihak Polda? Ya, kalau minta gelar perkara boleh. Dikabulkan apa tidaknya kewenangan dari penyidik. Rasa-rasanya sih enggak kayaknya sih. Ya. Karena gelar perkara sudah dilakukan. Sudah gelar perkara ini kan sudah. Begitu. Tinggal tektokan nih. Pemanggilan ulang para terlapor, saksi-saksi sudah rapi dalam konteks penyidikan, kemudian diracik itu berkasnya, dikirim kejaksaan untuk dinilai apakah sudah bisa disidang apa belum, apa sudah P21 apa belum, apa perlu pendalaman materi apa belum, itu nanti dikerjakan oleh penyidik. Terus mereka menganggap dikriminalisasi dengan laporan tersebut menurut Abang gimana? Semua terlapor selalu menganggap gitu. Jangan kan Roy Suryo ada tersangka lain juga yang biasa-biasanya saya dikriminalisasi. Kan begitu kalau namanya terlapor atau tersangka kan. Roy Suryo juga begitu, kami dikriminalisasi. Itu biasanya kata tersangka atau terlapor, tapi beliau masih terlapor kan. Jadi itu kata terlapor gitu. Bang, ada kemungkinan langsung ditangkap nggak sih Bang? Ditahan seperti akan ada kalau itu mah. Ketika pemanggilan sebagai tersangka karena pasalnya pasal yang di atas 4 tahun ancaman hukumannya dan 5 tahun, bisa kemungkinan besar ditahan, bisa. Bang, Ya. adanya itu asli. Apakah bisa tutup balik nantinya? Nah, ini kan lagi tuntut balik ini Jokowi ini kan. Itu pertanyaannya yang kemarin dulu harusnya. Iya. Bang, tapi apakah bisa diadakan penangguhan penahanan Bang? Misalkan kayak Fadil kan nggak bisa Bang? Semua juga bisa. Oh. Tergantung kewenangan penyidik. Tergantung penyidik nilainya seperti apa. Sementara KUHP-nya bilang begitu. Berarti berapa persen Bang kira-kira sudah akan ditahan? 100% atau 90%? Berapa Bang? persen ditahan? Kita kan bukan ahli tarot, jadi kita nggak bisa memastikan. Bang, soal yang kabarnya bahwasannya kasus ini akan ada jadi pemicu untuk agenda besar, kemungkinan di agenda politik itu seperti apa? Itu pikiran dari yang bertanya. Gitu. Jadi berkemungkinan ada seperti itu, tapi kita nggak bisa memastikan. Ya. Bang, jadi kalau menurut Abang kira-kira untuk kasus Jokowi ini sebaiknya gimana sih Bang supaya kelar gitu Bang? Sebaiknya segera dipersidangkan supaya kelar. Tuh, kasusnya Jokowi kan, sebagai pelapor sebaiknya segera disidangkan. Tapi polisi pasti bekerja itu. Mereka sedang kerjanya cepat begitu, bahkan secepat yang tidak pernah kita pikirkan. Gitu. Bang, ada netizen bilang sebaiknya Roy CS langsung ditahan Bang supaya nggak bikin gaduh Bang. Kita Bang, itu Bang masuk juga bagus. Cuma sampaikan ke Polda itu. Siapa yang nanya itu sampaikan ke Polda supaya segera ditahan. Kan netizen Bang. Oh netizen, silakan. Nah, gitu. Ada juga begitu. Jadi Polda Metro Jaya penyidik itu memperhatikan semua aspirasi. Ya, jadi mereka kemudian melihat yang paling penting kan tidak mengulangi perbuatannya. Itu paling penting. Nah kalau nggak ditahan, mengulangi perbuatannya nggak itu kemungkinan kan itu selalu ada kan, makanya kemungkinan
ditahan tuh ada supaya Kalau- nggak mengulangi perbuatan. Kalau Anda sebagai praktisi hukum melihat antara Jokowi sama Rosyul, siapa yang benar, Pak? Siapa yang salah? Hah? Kita patokannya UGM. UGM bilang apa kita ikutin tuh. UGM bilang Jokowi benar ya Jokowi yang benar kan gitu. Patokannya UGM lembaganya. Bang, tapi pengacara Rosyul bilang ada terkait dengan undang-undang bahwa terlapor tidak bisa ditahan. Gimana bang maksudnya bang? Kata siapa? Kata pengacaranya Oh itu kan kata pengacaranya boleh dia bilang begitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ditahan ya itu urusan kita ya. Itu kewenangan penyidik. Benar Bang. penyidikan. Bang, sebagai praktisi hukum bang, supaya nggak berlaku kegaduhan di Indonesia ini tentang masalah Jokowi ini gimana bang? Hukumnya? Baiknya? Baiknya, ya baiknya di proses ini proses hukum berjalan, masih proses, nanti sidang diputus, setelah diputus kan selesai itu, nggak gaduh lagi. Mau gaduh gimana kalau dalam penjara? Duduk, nggak ada yang dengerin. Oke, terima kasih, Pak.